Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Kaum muslimin pemirsa Raja TV dan juga pendengar Raja Raja dimanapun antum berada, alhamdulillah kita muji Allah Subhanahu wa taala pada pagi berbahagia ini bisa berjumpa kembali dalam program kita Fikih Usrah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal ini sebagai amal soleh kita yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini insyaallah kita masih melanjutkan beberapa hal berkenaan dengan Safiyah bintu Huyai bin Akhtab Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, di mana kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan banyak hal kepada beliau sehingga mengatakan fama zala ya'tadiru ilayya. Nabi itu terus-menerus menyampaikan alasan-alasan beliau mengapa memerangi kaumnya, mengapa memerangi bapaknya dan kerabatnya, yang merupakan satu bagian daripada metode dialog dan persuasi yang beliau gunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah besar, yaitu merubah dari sebuah kebencian menjadi cinta yang besar, cinta yang agung, yang ini dibutuhkan oleh kita semua. Berapa banyak di rumah tangga kita, istri yang tadinya baik kemudian menjadi membenci suaminya, atau suaminya tadinya baik dia membenci istrinya. Sehingga ini merupakan bagian daripada sebuah metode yang kita perlu perhatikan untuk kita jadikan sebagai sarana ya, memasukkan rasa cinta pada istri kita, kepada suami kita, ya, pasangan kita, agar bisa langgeng, bisa stabil dan juga dinamis kehidupan rumah tangga yang kita miliki. Rasulullah SAW menyampaikan kepada Safiyah sikap-sikap beliau terhadap orang tuanya, terhadap kerabatnya, terhadap kaumnya, dan menyampaikan banyak sekali di sana kejahatan-kejahatan yang diperbuat oleh orang tuanya terhadap Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Padahal beliau telah memberikan perdamaian, ingin hidup bersama dengan orang Yahudi di awal-awal dengan adanya piagam Madinah, dan juga berusaha untuk hidup bersama dengan toleransi yang ada. Namun mereka berkhianat. Mereka berkhianat. Mereka membatalkan perjanjian yang sudah mereka sepakat. Sehingga akhirnya Nabi kita Muhammad SAW melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan kondisi dan keadaan yang ada. Kalau kita bahas sejarah, maka di sana ada berapa peristiwa besar berkenaan dengan bapaknya Sofiyah bintu Huyai ini. Di antaranya usaha Huyai bin Akhtab untuk membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikisahkan dalam buku-buku sejarah seperti sejarah Sirah Nabawiyah Ibn Hisham atau Maghazi Al-Waqidi dan lain sebagainya, bahwa Huyai bin Akhtab mengatakan, "Wahai kaum Yahudi, telah datang kepada kalian Muhammad dengan 10 orang sahabatnya, ya, maka lemparkan kepada dia batu dari atas rumah ini, ya, yang ayah ada di bawahnya, dan bunuhlah ia." Namun subhanallah maha maha kuasa, ya, menyelamatkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akhirnya, ya, beliau bangkit segera, seakan-akan punya hajat tertentu, dan akhirnya pulang ke kota Madinah dan memerangi Bani Nadir, yang dikenal dengan kisah Ghazwah Bani Nadir.
di mana ini merupakan sebuah kejahatan yang besar. Bagaimana Huyai bin Akhtab ya, berusaha membunuh Nabi kita Muhammad SAW. Dan akibatnya bahwa orang-orang Bani Nadir terusir dan pindah ke Khaybar. Demikian juga kejahatan orang-orang Yahudi kepada Nabi kita Muhammad SAW dalam perang Ahzab. Yang akan dikatakan, "Ya Safiyya inna abaka alabba alail Arab." Artinya membantu bangsa Arab Quraisy dan sekutunya untuk menyerang Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW melakukan tindakan, ya, tindakan yang memberikan, eee, hukuman sanksi kepada bangsa Yahudi. Demikian juga dalam, Bani Quraidah, dalam perang Bani Quraidah. Ketika pemimpin Bani Quraidah, Ka'ab bin Asad, membatalkan atau melanggar perjanjian bersama Nabi kita Muhammad SAW dalam perang Ahzab, maka akhirnya Nabi kita Muhammad SAW memerangi Bani Quraidah. Bani Quraidah. Ini saja merupakan bagian daripada, sesuatu yang tentunya membuat Safiyah menyadari kesalahan yang dimiliki oleh, kaumnya dan orang tua, dan bisa mengerti, ya, dan memahami mengapa Nabi kita Muhammad SAW memerangi mereka, bahkan membunuh bapaknya, membunuh pamannya, dan yang lain-lain. Ditambah juga dia ikut dalam peristiwa tersebut, ikut dalam peristiwa tersebut, sehingga dia menyaksikan langsung apa yang dikerjakan oleh orang tuanya, oleh kaumnya terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Nabi menambah dengan sistem atau dengan pergaulan yang baik. Jadi, di samping diberikan pada mereka pemahaman, merubah pola pikirnya, merubah juga, pandangannya, maka Nabi juga menyampaikan dengan sikap yang baik kepada Safiyah, bagaimana akhlak yang mulia bisa merubah, ya, sebuah, sikap, sebuah, opini, sebuah, keyakinan, ya, dengan demikian efektifnya. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW sebagai orang yang terbaik akhlaknya dan mengatakan, "Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahlihi." Ya, menunjukkan, hal ini. Kita lihat, beberapa sikap Nabi kita Muhammad SAW yang menampakkan bagaimana beliau mendudukan Safiyah, ya, demikian baik sehingga Safiyah akhirnya memilih Allah dan Rasulnya daripada orang tua dan kaumnya. Nabi kita Muhammad SAW memberikan kepada, Safiyah kedudukan yang tepat, karena kita ketahui bahwa dia adalah putri dari kepala suku, ya, Bani Nadir, Huyai bin Akhtab, yang juga termasuk anak keturunan Nabi Harun alaihissalam. Dan Huyai bin Akhtab ini orang yang masyhur, yang terkenal dan dihormati oleh semua bangsa Yahudi, tidak hanya Bani Nadir saja. Sehingga disebutkan dalam sejarah, dia adalah Sayyidul Hadir wal Badi, mhm, wa Sayyidul Hayyain. Artinya dia menjadi Sayyid, menjadi pemimpin Bani Nadir dan Bani Quraidah yang bisa menggerakkan kedua suku ini untuk berperang. Samping juga Huyai bin Akhtab ini seorang panglima perang yang cukup terkenal dari panglima-panglima Bani Nadir. Namun kemampuan yang dimiliki oleh beliau ini, kedudukan yang dimiliki oleh dia ini ternyata membuat ia terpedaya dan akhirnya membawa kaumnya kepada kebinasaan. Di samping juga dia seorang habr, seorang pendeta, artinya orang yang mengerti kitab, mengerti Taurat, dan mengerti benar bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah Rasulullah SAW. Namun karena hasad, ya, karena kedengkian ia
membuatnya tidak mau mengakui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan menjadikan Sofia sebagai istri beliau, ini telah mengangkat ya, Sofia pada posisi yang layak untuk dari sebelumnya dengan sebab perang Khaybar itu, Sofia menjadi budak rampasan perang oleh Nabi diangkat demikian dan ini memiliki pengaruh cukup besar pada kaumnya ketika itu. Banyak orang-orang Yahudi yang masuk Islam dengan sebab Islamnya Safiyah bintu Huyai ibni Akhtab. Sikap yang kedua tampak pada Nabi kita Muhammad SAW tidak memaksa beliau untuk masuk Islam. Nabi kita tidak memaksa Safiyah untuk masuk Islam. Namun menyampaikan kepada beliau Islam dan mengatakan in takuni ala dinika lam nukrik. In takuni ala diniki lam nukrik. Fa in takhtarallah wa rasulahu wa in ikhtartillaha wa rasulahu ittakhadtuki li nafsi. Nabi sampaikan kepada Sofia, kalau kamu masih tetap pada agama kamu, kami nggak paksa. Dan kalau kamu milih Allah dan Rasulnya, maka kamu akan saya jadikan istri saya. Maka Sofia mengatakan, akhtarullah wa rasulahu. Aku memilih Allah dan Rasul. Masuk Islam. Menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad SAW bekerja dengan sangat baik sekali. Tidak dipaksa untuk masuk dalam Islam. La ikraha fiddin. Kemudian yang ketiga, Nabi bebaskan ia dari perbudakan. Menunjukkan bagaimana sikap baik Nabi kita Muhammad SAW dan meridhoi dia sebagai istrinya. Ini adalah kemuliaan yang sangat tinggi. Ya. Kenapa? Karena akhirnya Safiyah menjadi ummul mukminin, menjadi istrinya Rasulullah SAW, Sayyidul Anbiya wal Mursalin di dunia dan akhirat nanti. Anas bin Malik mengatakan, "Sabiya Rasulullah SAW Safiyata fa'ataqaha wa tazawwajaha." Rasulullah itu menawan Safiyah dan Sabaya, jadi budak perang. Fa'ataqaha. Kemudian a'taqaha, membebaskannya, wa tazawwajaha dan menikahi. Ya, bagaimana jasa Nabi kepada dia membebaskan dari budak dan kemudian menikahi Safiyah. Kemudian juga Nabi tidak bedakan dengan yang lain. Nabi menikahinya dan membuat walimah atas pernikahan. Setelah menikahinya, Nabi membuat walimah sama dengan yang lain-lainnya. Sama dengan Aisyah, sama dengan Ummu Salamah dan yang lain. Ya. Memuliakan Safiyah dengan walimah setelah pernikahan. Sebagaimana seperti Imam Al-Bukhari ya, dalam sahihnya. Bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu tinggal sebuah tempat antara Khaybar dengan Madinah sejauh 3 mil. Untuk ya mengadakan atau untuk menikahi Safiyah dan tinggal bersama Safiyah. Kemudian Rasulullah memanggil kaum muslimin untuk walimah. Waktu itu tidak ada roti, tidak ada daging. Nabi kemudian memberikan korma, ya, ada gandum dan juga ada minyak samin, ya, untuk dibuat makanan, namanya hais. Sehingga walimahnya Safiyah ketika itu tidak ada daging, yang ada adalah korma campur dengan gandum ya, yang sudah halus ya, dan juga sudah bubuk dan juga dengan minyak samin dan dikenal dalam bahasa Arab ini kumpulan 3 bahan ini menjadi makanan namanya haisah cukup nikmat untuk dimakan. Sampai hari ini masih ada makanan seperti itu. Menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad SAW memuliakan
Safiyah dan tidak membedakan dengan para istri yang lain. Demikian juga Nabi kita Muhammad SAW bermuamalah dengan baik dengan Safiyah sebagaimana disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu ketika Safiyah akan naik ke onta, Nabi SAW me meletakkan, lututnya untuk menjadi pijakan Safiyah naik ke atas onta tersebut. Menunjukkan bagaimana, Nabi kita Muhammad SAW berlemah lembut dengan Safiyah. Sampai-sampai Safiyah radhiyallahu taala anha ini memuji Rasulullah SAW dan akhlaknya dengan mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan qattun ahsana khuluqan khuluqan min Rasulillah sallallahu." Kata beliau, "Tidaklah aku pernah melihat seorang pun yang lebih baik akhlaknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad ra'aituhu raqiba biya fi Khaybar wa ana ala ajzi naqatihi lailan. Faja'al ya, faja'altu an as." Jadi aku melihat sendiri bahwa Nabi SAW naik bersamaku di kendaraan di Khaybar dan aku sudah lelah, lalu aku pun tidur. Kemudian fatadrib ra'si mu'akhat rahl. Kemudian, apa namanya, tempat duduk itu yang ada kayunya ya, mu'akhat rahl, itu menghantam kepalaku. Karena kudanya apa, karena untanya bergerak dengan cepat. Maka mengatakan, "Ya hadhihi mahlan." Jadi Nabi kita Muhammad SAW dengan Sofia demikian hebatnya, pantas bila Sofia kemudian berubah dari membenci beliau menjadi sangat mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Rasulullah SAW membela beliau, membela Sofia, ya, dan menyampaikan bahwa Sofia ini punya kedudukan, punya nasab yang baik ya, dan me apa namanya, membantah orang yang menyakitinya. Anas bin Malik disampaikan dalam riwayat Abdur Razzaq Shan'ani dan juga Imam At-Tirmidzi, dan kata Imam Tirmidzi hasanun sahih, menyampaikan kisah. Kata beliau, "Balagha Safiyatu balagha Safiyata anna Hafsata qalat bintu Yahudi, fabakat." Hafsah ngomong kepada Safiyah dengan ungkapan bintu Yahud, artinya mencela, mencela. Fabakat, lalu Safiyah menangis. Fadakhala 'alaiha Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi menemui Sofia dalam keadaan menangis. Faqala, "Ma yubkiki?" "Apa yang buat kamu nangis?" Faqalat qalat li Hafsah, "Inni bintu Yahud." Dia menjawab bahwa Hafsah memanggil aku dengan panggilan ini bintu Yahud, bintu Yahudi. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi menjawab, "Innaka labnatu nabiyyin wa inna ammaka lanabiyyun wa innaka tahta nabiyyin. Fafima taftakhiru 'alaik?" Engkau ini wahai Safiyah, anak Nabi, putri Nabi, karena dia putri dari keturunan Harun bin Imran, saudaranya Musa alaihi salam. Dan paman kamu adalah Nabi, Nabi Musa alaihi salam, dan engkau adalah istrinya Nabi, istrinya Nabi. Lalu apa yang membuat ia merasa lebih hebat dari kamu? Tsumma qala ittaqillaha ya Hafsah. Maka kepada Hafsah, ittaqillah wahai Hafsah. Itu menunjukkan bagaimana Nabi kita Muhammad SAW menampakkan akhlak yang mulia,
membela beliau pada posisi memang harus membelanya. Ini tentunya akan memberikan pengaruh dalam hati Sofiyah, memberikan pengaruh yang cukup besar, cukup dalam pada hati beliau. Di mana inilah hal-hal yang saya lihat, nampak sekali, ada pada Nabi kita Muhammad SAW, sehingga wajar apabila Sofiyah yang sangat membenci Nabi, kemudian menjadi seorang yang sangat mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di sana riwayat yang dhaifah, riwayat yang lemah, merinci bahwa ya, pada Safiyah bintu Huyai mengatakan, "Rasulullah menemui aku dan telah sampai kepadaku perkataan Hafsah dan Aisyah, dan aku sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Nabi menjawab, "Ala qulti fakaifa takunani khairan minni wa zawji Muhammadun wa abi Harun wa ammi Musa." Kenapa kamu nggak sampaikan kepada mereka? Bagaimana kalian berdua mengatakan lebih baik daripada saya? Suami saya adalah Muhammad SAW, bapak saya adalah Harun, dan pamanku adalah Musa. Ini menunjukkan walaupun riwayatnya dhaifah, ada Hashim Al-Kufi, perawi yang lemah sekali, namun paling tidak memberikan gambaran, ya, bahwa makna ibnatun Nabi artinya anak keturunan Harun, karena bapak itu dalam bahasa Arab menyangkut bapak yang melahirkannya, kakeknya, terus sampai ke atas, ya. Pamannya Nabi Musa alaihissalam dan suaminya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kemuliaan dalam nasab, ya, yang tidak ada pada istri Nabi yang lainnya. Bagaimana ia keturunan Nabi Harun yang dia adalah adik Nabi Musa alaihissalam, kemudian suaminya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini tentunya akan membuat, jiwa dan perasaannya Safiyah menjadi besar dan merasa bahwa ia telah dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini semua menunjukkan sebuah metode yang cukup indah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, samping merubah, pola pikir Safiyah, kemudian juga menyampaikan dengan tindakan-tindakan yang, eee, membuat ia akhirnya mengakui, ya, dengan legowo, dengan lapang dada bahwa Nabi kita Muhammad adalah orang yang harus ia cintai melebihi semuanya. Dan Safiyah akhirnya mencintai Nabi kita melebihi cintanya kepada semua manusia. Jadi mukminah, menjadi ummul mukminin yang menjadi istri Nabi kita Muhammad SAW di dunia dan akhirat nanti. Sebuah pelajaran yang cukup berharga kita semua, bahwa terkadang muncul problem dalam rumah tangga itu dikarenakan hilangnya rasa cinta sang istri kepada sang suami. Sebabnya bisa jadi dengan pola pikir yang dimilikinya, keyakinan yang dimilikinya, atau ia punya sesuatu yang sebelumnya, ya, yang akhirnya membuat ia bernostalgia dengan yang sebelumnya, ya. Atau juga karena akhlak buruk sang suami. Sehingga akhirnya yang tadinya ingin mencintai, akhirnya membenci. Nah, Nabi kita Muhammad SAW berikan pada kita sebuah solusi. Bila mendapatkan pasangannya ini membencinya, dengan cara tadi, dirubah pola pikirnya dengan dialog, ya, sampai merasakan lapang dadanya menerima semua itu. Sehingga hilang semua syubhat-syubhatnya, hilang semua bayangan-bayangan buruknya, ya, kepada sang suami.
ditambah dengan akhlak yang mulia. Perlakukan wanita dengan baik, perhatikan ia dengan baik, ya. Besarkan hatinya, kemudian bela ia bila tidak berbuat salah, tidak melanggar syariat Islam. Sehingga akan muncul dalam jiwanya, ya, perasaan yang baik dan bisa merubah keadaan Anda menjadi istri yang mencintai suami. Ini penting untuk kita, berlatih, ya, untuk kita jadikan sebagai sebuah sarana menumbuhkan cinta yang baik di rumah tangga kita, kepada anak kita, kepada istri kita, kepada orang tua kita, ya. Karena ini adalah metode Nabi kita Muhammad SAW dalam merubah sikap seseorang dari negatif menjadi positif, dari kebencian menjadi kecintaan, yang tentunya akan memberikan kebahagiaan kepada mereka yang mampu menggunakannya pada tempat dan keadaan yang tepat. Demikian ya fillah, kaum muslimin pemirsa Roja TV rahimakumullah taala, apa yang sampaikan pada muqaddimah pengantar fikih usra ini semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Barakallahu fikum. Terima kasih para ustadz yang telah berkenan untuk menyampaikan bimbingan yang bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya seputar pembahasan ini, seputar pembahasan rumah tangga. Silahkan kami tunggu pertanyaannya. Yang pertama kami akan bacakan terlebih dahulu dari pesan singkat yang telah masuk dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana cara menghadapi istri yang kadang tidak mau mendengar omongan atau nasihat dari suami, supaya kesalahan dari sang istri nanti suami tidak menanggung dosanya? Mohon solusinya Ustaz, silakan. Solusinya sudah disampaikan dalam 2 kali pertemuan ini, ya, dengan cara kita ajak dialognya, kita lihat apa sebabnya, kita lihat kembali, apa yang membuat ia berbuat demikian. Karena, tidak mau mendengar omongan suami itu kan akibat dari sebuah sebab, ya, kecuali kalau memang sejak pertama kali menikah, memang dia tidak mau tahu suaminya, dan saya yakin kita nggak akan menikahinya. Jadi, kita lihat, mendengarkan atau mengakui atau mendengarkan dengan baik, itu adalah sebuah akibat daripada rasa di hati seseorang. Anda mungkin, mau mendengarkan ucapan seorang ustadz yang Anda sukai dan tidak mau mendengarkan dari ustadz yang tidak Anda sukai, dengan sebab rasa suka yang ada di hati saudara, ya. Berapa banyak didapatkan, ya, seorang itu menyampaikan ungkapan yang sama dengan yang lain, tapi yang benci yang lainnya dan menerima yang ini, padahal sama. Contohnya misalnya, dalam syariat ada perkara bid'ah. Kalau menyampaikan itulah guru kita, orang yang kita cintai, orang yang kita hormati, itu enteng aja didengarkannya. Nah, tetapi ketika yang menyampaikan orang lain, ya, maka tampak berat di telinga kita. Padahal sama, hukumnya sama, masalahnya sama, ya, tapi beda di hati kita. Nah, bila Anda ingin membuat istri Anda patuh dengan semua yang Anda inginkan, membuat ia mencintai saudara dengan baik, buat mencintai dengan baik. Tentunya ini semua bergantung kepada kondisi yang ada, ya. Istri Anda mungkin tidak dengar omongan Anda karena Anda selama ini tidak baik dengan dia, atau, ya, dia punya sebuah, apa namanya, bayangan-bayangan sebelumnya ataupun berdasarkan opini sebelumnya, bahwa Anda ini nggak layak ngomong begitu, ya, nggak layak ngomong tentang hal itu. Sehingga ia ragu, sehingga ia ragu, ya. Saya punya pengalaman, bayangkan, saya pernah bertemu dengan sebuah keluarga.
Sang istri tanya kepada saya tentang sebuah hukum. Sebetulnya sudah dijawab oleh suaminya, bahwa itu hukumnya adalah A. Nah, ketika saya ngomong A, baru dia menerima. Artinya, perasaan hati itu mempengaruhi penerimaan, namanya rasa, ya. Perbedaan rasa membuat beda juga yang didengarkannya. Maka bila Anda ingin dihormati, ingin didengarkan omongan saudara, maka harus menimbulkan kesan pada sang istri, Anda adalah orang yang layak mengucapkannya, orang yang layak untuk nasihati dia, itu pertama. Yang kedua, dia harus punya keyakinan bahwa suaminya ketika ngomong itu untuk kebaikan dia, bukan untuk menyusahkan dia. Nah, ini semua akan muncul bila ada rasa cinta yang besar di hati sang istri, ya, dan memang agak berat ketika, suami istri yang setiap hari bergaul, kemudian, apa namanya, tahu kelemahan istri suami, tahu aibnya suami, tahu kekurangannya suami, ya, sehingga akhirnya tetap akan mengurangi, eee, sikapnya untuk mematuhi ucapan suami tersebut. Maka didiklah istri Anda dengan agama yang baik, insya Allah agama itu akan membuat ia patuh dengan suaminya, dengan keadaan suami yang bagaimanapun keadaannya. Jadi dua solusi. Yang pertama, Anda jadikan sebagai pemimpin, artinya Anda adalah pemimpin yang baik di mata sang istri. Yang kedua, ajar agama yang baik. Sehingga kalau Anda kekurangan, tidak mampu menjadi pemimpin yang baik, yang ideal, dia akan mau menerima karena tahu itu benar, ya, tahu itu sebuah kebenaran. Sehingga akhirnya membuat ia menerima walaupun yang nyampaikan itu dianggap tidak pantas, untuk, diikuti olehnya. Ini 2 hal saya kira cukup penting untuk kita sampaikan kepada saudara, ya, agar supaya istri mau mendengarkan perkataan suaminya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan. Terima kasih para ustadz yang telah menjawab pertanyaan dari pesan singkat. Kami akan bacakan kembali yang selanjutnya dari hamba Allah di Pandeglang. Assalamualaikum Ustadz. Berdosakah ana sebagai suami yang saat ini sudah tidak bisa mencari nafkah, tidak bisa menafkahi istri dan anak-anak dikarenakan musibah berupa penyakit yang ana derita selama 3 tahun ini. Akhirnya sekarang yang mencari nafkah dan menghidupi keluarga adalah istri. Mohon solusi dan doanya agar segera diangkat penyakit Anda. Ustaz, silakan. Ada hal yang saya ingin lengkapi ya, jawaban yang pertama ya, bahwa suami kalau sudah berbuat atau menasihat dengan sebaik mungkin dan semampunya, maka ia nggak berdosa dan tidak menanggung dosa perbuatan sang istri, karena telah mengingkarinya. Baik, yang kedua ini, saya lihat bahwa Anda sudah punya etikat, punya niat yang cukup baik untuk menafkahi keluarga. Dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak membebani seseorang dengan sesuatu yang di luar kemampuan. Sehingga bila Anda sebagai suami terkena musibah penyakit, tidak mampu memberi nafkah kepada, istri dan anak-anak, bahkan sekarang numpang, artinya ikut dengan istri istri yang menafkahi saudara, maka itu adalah bagian daripada ujian Allah Subhanahu wa taala yang kita harus sadari sebagai ujian, agar supaya kita, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya juga, yakini bahwa Anda punya peran dalam harta yang didapatkan oleh istri. Karena Anda bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Anda berusaha dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan sabar dengan penyakit yang diderita, sehingga dengan sebab itu semua Allah bukakan pintu rezeki melalui istri saudara. Sehingga sampaikan kepada sang istri juga bahwa, permintaan maaf saudara kepada sang istri bahwa saya tidak mampu memberi nafkah karena sakit yang diceritain.
Sehingga saya bisa mengerti bahwa suami sebetulnya ingin memberikan yang terbaik, namun kemampuan membatasi itu semua dan sakit membuat saudara tidak mampu memberikan. Saya sampaikan pada beliau ucapan terima kasih ya atas usaha selama ini. Saya yakin istri akan senang bila suami menghargai, usaha istri, kemudian mengucapkan, jazakillah khairan atas usaha menafkahi keluarga yang ada, dan ucapkan permintaan maaf pada dia, bahwa mohon maaf saya sampai hari ini tidak bisa memberikan bantuan, bahkan menjadi beban bagi sang istri. Saya yakin ucapan seperti ini insya Allah akan memberikan semangat sang istri untuk bertahan, untuk bersabar, dan untuk tetap mencintai saja sebagai suami yang selama ini ia cintai. Jadi insya Allah ya, kata para ulama ya, kewajiban itu dengan kemampuan dan ilmu. Semua kewajiban syariat itu berdasarkan kepada ilmu dan kemampuan. Sehingga Allah memaafkan kesalahan seorang yang tidak mengetahui hukum atau belum tahu hukumnya. Dan juga Allah memaafkan seseorang karena ketidakmampuannya. Seorang yang sholat, hukumnya asalnya berdiri adalah rukun. Berdiri adalah rukun. Ketika nggak mampu ia berdiri, maka dia boleh duduk. Dan kalau nggak mampu juga bisa berbaring. Atau mungkin ia bisa berdiri, tidak bisa ruku, sujud. Maka ia cukup berdiri sholatnya sesuai dengan kemampuan yang ada. Makanya fattaqullaha mastata'tum. Ini adalah ruh syariat, ya, ruh syariat bahwa kita berbuat sesuatu itu dengan dasar ilmu dan kemampuan. Dengan demikian insyaallah apa yang sudah berbuat ya, dengan, sakit yang saudara miliki adalah kebaikan insyaallah taala. Nabi bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yusib bihi." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya akan beri musibah kepadanya. Artinya, lihatlah ini musibah adalah karena Allah menginginkan kita kebaikan. Dan juga mungkin menjadi pintu bagi sang istri untuk banyak bersedekah dengan suaminya. Jadi kebaikan, ya. Sang istri yang bekerja sekarang ini, itu bersedekah kepada suaminya. Dan dia dapat pahala besar dari sedekah tersebut. Dan Anda tidak berdosa karena Anda tidak mampu berbuat karena sakit yang sang saudara derita. Tapi Anda punya doa. Anda punya lisan untuk bisa membesarkan hati sang istri, ya, agar ia tetap istiqomah, ya, di atas syariat Islam dan tidak melanggar syariat Islam dalam bekerjanya, dalam usahanya, dan dalam memberikan apa yang ia dapatkan dari Allah untuk suaminya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Berikut kami akan bacakan pertanyaan dari saudara kita, Sugianto di Kerinci. Ustadz minta solusinya, istri saya tidak bisa menghormati saya dan menghargai saya dalam bentuk apapun. Nah, bagaimana menyikapi hal ini Ustadz? Silahkan. Apabila itu muncul seperti itu, berarti kan, eee, menipis rasa cinta kepada suaminya, bahkan bisa hilang rasa cinta pada sang suami. Maka ini akan muncul namanya nusuz, ini sikap khusus dari sang sang istri. Maka lakukanlah terapi yang disampaikan para ulama rahimahullahu taala yang Allah sampaikan dalam surat An-Nisa dengan menasihatinya. Artinya mengingatkan ia tentang akhirat, bahwa hidupnya itu tidak hanya di dunia ini saja, akan ada tempat di akhirat nanti. Sampaikan agar ia mengerti dan kemudian mengakui bahwa ia harus merubah sikap yang dimilikinya. Kemudian kalau nggak mampu dipisah ranjang. Jelas ya kalau ini saya kira mungkin dia lebih senang, kenapa? Karena mungkin sudah tidak muncul di hatinya sesuatu yang baik. Nah, kalau nggak dipukul pun nggak bisa, maka
nggak ada lain, fa in khiftum shiqaqa bainahuma fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in arada islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Jadi Anda musyawarah dengan keluarga istri, keluarga, Anda, kumpulkan perwakilannya satu-satu, kita, berikan pada, eee, mereka berdua untuk berpikir yang baik bagaimana baiknya keluarga ini. Bila didapatkan di sana, ya, kesepakatan untuk pisah, pisah. Dan kalau kemudian tidak ada kesepakatan, bahkan menganjurkan untuk berkumpul, maka minta solusi. Bagaimana merubah sifat dan sikap sang istri dan menyelesaikan masalah yang ada. Jadi, ini sikap yang baik demikian. Karena ini sudah, minta syikok, artinya istri sudah nggak mau tahu sama suaminya, berarti sudah i'rad dan berbahaya sekali. Karena khawatirnya bila ini berlanjut terus dipertahankan, akan membuat ia melirik laki-laki lain, ya, atau berselingkuh, atau yang lainnya, ya, bila tipis imannya, tipis agamanya. Maka solusi demikian. Bila tidak mungkin dilakukan sikap yang lain. Artinya tidak mungkin dinasihati, tidak mungkin diberikan hukuman, sanksi-sanksi, ya, bahkan cenderung ya untuk berpisah, maka kumpulkan, ya, musyawarah dengan keluarga besar, istri ada mertua, ada orang tua kita misalnya, kita kumpul berempat atau berlima, kemudian memecahkan hal ini. Kira-kira bagaimana yang terbaik untuk rumah tangga ini? Kalau dipertahankan, minta kepada istri untuk berubah dan kita pun berubah sesuai dengan kondisi yang ada, kemudian minta bantuan keluarga untuk menasihati, mengarahkan, membimbing agar kemudian bisa ada perubahan pada diri istri dan juga pada diri kita. Nah, sehingga diolah mana yang menjadi masalah diselesaikan dengan baik. Bila nggak mungkin, maka perceraian lebih baik. Kenapa? Karena perempuan itu juga tidak boleh berdosa terus-menerus dan juga Anda tidak akan betah bila diperlakukan seperti itu terus-menerus. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Selanjutnya kita akan beralih ke penelpon. Bagi Anda yang bertanya langsung via telepon, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini di mana? Dengan Ibu Sanina di Cibinong. Silahkan Ibu pertanyaannya. Ustaz, dari cerita Ustaz tadi, Sophia dengan Nabi Muhammad, itu di zaman sekarang ini, itu banyak terjadi seperti kita kalau sudah membenci seseorang, itu tidak bisa dibalikin lagi antara senang. Nah, sekarang yang saya tanyakan, apa penyebabnya mereka membenci dan sampai dia tidak bisa membalikkan hatinya menjadi senang seperti Sophia. Itu banyak terjadi juga di kayak pemimpin dengan anak buahnya dan dengan kehidupan bermasyarakat kita dalam rumah tangga. Mohon saya catat, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Eee, Tadi sampaikan dengan sangat jelas bahwa kebencian itu akan bisa terkikis habis apabila ada solusi pemecahan dari kebencian tersebut. Baik antara karyawan dengan majikannya, antara rakyat dengan pemimpinnya, antara istri dengan suaminya, atau yang lainnya, ya. Karena sebetulnya manusia itu bisa menghilangkan kebencian. Bahkan berapa banyak ya, dapatkan hari ini sangat benci kepada kepada orang itu, lusa, kemudian pekan depan, bulan depan jadi kawan akrabnya. Berapa banyak musuh hari ini, tahun depan jadi teman akrab. Mmm, Tentunya ini harus ada terapi, ada solusi, ada apa namanya, tindakan, ya. Memang kalau misalnya orang benci, kemudian kita nggak merubah kebenciannya menjadi
tidak benci, ya nggak akan berubah kebencian tersebut. Jadi perlu adanya sebuah upaya. Dan Nabi kita membuat Sofiyah itu menjadi mencintai beliau dengan 2 metode. Yang pertama dengan lisan, dengan ucapan, sampaikan alasan, sampaikan utuh, sampaikan apa. Kemudian sikapnya pun demikian. Sikapnya pun demikian. Jadi bukan hanya ngomong aja, tapi sikapnya demikian. Misalnya ada orang benci kita, membenci kita. Kalau kita itu nyampaikan bahwa saya tidak salah, ya, saya itu punya alasan berbuat demikian pada kamu. Dan sikapnya pun baik, dibantu, diinikan, berikan akhlak yang mulia kepada dia. Pas dia bermasalah dibantu, ketika kekurangan kita bantu dana, dan lain sebagainya. Saya yakin akan berubah, akan berubah. Karena manusia itu pada asalnya sangat menyukai kebaikan. Tapi kalau hanya disampaikan dengan lisan saja, nggak selesai. Artinya jerobah pola pikirnya, sehingga ia mengatakan, "Oh, orangnya baik sama saya, cuman nggak tepat waktunya," misalnya. Atau karena kurang tahu, kurang pas caranya aja. Nah, ketika ditambah dengan sebuah kebaikan, sebuah sikap yang baik, tindakan yang baik, bantuan yang banyak, akan menjadi bercintainya lagi. Apalagi kalau rakyat sama sama pemimpin akan lebih mudah lagi, ya. Asalkan rakyatnya jerobah, ya. Jangan dijejali dengan, ujaran kebencian, tapi sampaikan bahwa manusia itu punya kelemahan, punya punya kealpaan dan lain sebagainya. Ketika sudah mengakui itu sebagai utur, sebagai alasan, oh ya wajar kalau dia buat demikian, maka dengan sikap yang baik akan bisa merubah menjadi cinta kepada pemimpin tersebut. Nah, kita kadang nggak mau merubah opini orang tersebut. Contohnya, kita ini jadi seorang kepala sebuah perusahaan misalnya, anak buahnya ini membenci kita. Tentunya kan ada alasan, benci itu kan ada alasannya. Oh, mungkin karena banyak yang memfitnah kita. Maka kita mencoba untuk menyampaikan kepada mereka, itu fitnah dan tidak benar. Buktikan dengan sikap yang tepat, kebijakan yang tepat, kemudian aturan yang memihak kepada mereka, dan sebagainya. Sehingga akhirnya bisa berubah. Karyawan itu, anak buah itu menjadi mencintai pemimpinnya. Yang masalah sekarang adalah ketika rakyat ini dijejali oleh informasi yang tidak baik, mmm, dibejali dengan kebencian kepada pemimpin negara, dan itu lebih banyak ketimbang yang mengajak untuk patuh kepada pemimpin negara. Maka akhirnya muncul kebencian yang mengakar, yang bisa berakibat pada kebencian yang mengakar, bahkan membuat ia dendam dan bersikap anarkis, dan bahkan merusak negara tanpa ia sadari ataupun ia, ketahui. Oleh karena itu, ya, Nabi kita jelas mengajar kepada kita semua dengan tadi, ya Sofia sudah punya opini, Nabi itu jelek, musuhnya sukunya, pembunuh bapaknya, pembunuh suaminya, pembunuh pamannya. Nabi robah ini. Sehingga dalam benaknya, Nabi itu wajar berbuat demikian. Karena kesalahan daripada bapaknya, salah suaminya, salah pamannya, salah kaumnya. Kemudian ditambah oleh Nabi sikap yang baik, perlakuan yang baik, yang akhirnya membuat Sofiyah jatuh cinta sama Nabi kita Muhammad SAW dan bahkan mencintai beliau mengalahkan seluruh manusia. Itu sebuah bukti yang nyata bagaimana metode Nabi menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, bila kita ingin orang lain cinta kepada kita, ya kita harus bisa membuat dia merasa lega, merasa memaklumi, merasa bahwa kita itu benar. Ditambah dengan sikap yang baik, akhlak yang mulia, insya Allah
Saya yakin dengan izin Allah Subhanahu wa taala, orang akan berubah terhadap kita dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan. Terima kasih Ustadz atas nasihat dan jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan masih di layanan telepon bagi Anda yang bertanya seputar keluarga atau permasalahan rumah tangga, silahkan. Halo, Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah di Jakarta, Pak Ustadz. Ana mau bertanya, bagaimana sikap seorang istri yang dia tinggal bersama dengan mertuanya, tinggal bersama kakak iparnya, yang bisa dikatakan bermanhaj Syiah, Pak Ustadz. Ah, tapi dia di situ posisi suaminya tidak bekerja dan kakak iparnya yang mencari nafkah. Tapi suaminya ingin patuh kepada ibunya karena ibunya sudah berumur 70 tahun kurang gitu Pak Ustadz. Bagaimana sikap seorang istri ini, padahal istri ini tidak berdaya, tidak bisa eh, mampu karena dia mempunyai kekurangan fisik, dia tidak begitu mampu dalam mencari nafkah gitu Pak Ustadz. Mohon penjelasan Pak Ustadz, bagaimana solusinya Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Eee, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemurah, Maha Adil. Tidak akan membebani kita semua dengan hal-hal yang tidak kita mampu. Maka istri yang tidak punya kemampuan untuk merubah keadaan, maka bersabar dan tunjukkan akhlak dan sifat yang baik kepada keluarga tersebut dan berusaha dengan kemampuan Anda mendakwahi orang yang ada di rumah tersebut. Saya yakin banyak orang yang berpikiran mungkin Syiah ya, atau yang lain masih dalam posisi terpedaya. Artinya merasa tertarik dengan ajaran salah tersebut karena mungkin sikap para dai-nya, sikap tokoh-tokohnya, ataupun syubhat-syubhat yang dilontarkannya itu kemakan oleh dia. Nah, disinilah posisi ia sebagai seorang istri untuk berusaha menghilangkan hal tersebut dalam dalam keluarga. Karena apa? Karena kemampuan yang ada pada dia untuk pisah dari keluarganya, sang suami, istrinya nggak mampu, suami juga belum mampu, mhm, dan ibunya pun belum mau meninggalkan rumah tersebut. Maka sebagai istri yang baik, cobalah berdialog dengan suami, ya, untuk kemudian, suami berusaha ikut membantu mendakwahi keluarganya, atau juga ikut mencari solusi yang terbaik untuk itu. Karena ketidakmampuan itu adalah uzur, ya, sambil terus bertahan dengan belajar, ajak suami belajar agama, kemudian, memahamkan suami mana yang benar. Sehingga bila suami juga paham itu semuanya, insya Allah suami akan berusaha untuk mencari solusi agar semuanya berjalan dengan baik. Mendakwahinya kalau nggak mampu dan juga bisa, maka berpisah rumah, itu baik, itu baik. Oleh karena itu, kepada seluruh kaum muslimin yang, ada, perlu kita pahamkan bersama bahwa problem atau kasus yang kita miliki terkadang harus disikapi dengan kesabaran dalam artian kita bersikap menahan diri untuk kemudian memperoleh yang lebih baik, bukan kita itu menyerah kalah. Walaupun kita kondisinya sangat lemah sekali, namun kita punya lisan yang bisa bicara, kita punya anggota tubuh yang bisa menyampaikan pesan-pesan, ya, dengan akhlak yang mulia, dengan ucapan yang baik,
yang nanti bisa merubah opini seseorang, bisa merubah, keyakinan seseorang, dan akan bisa mengarahkan orang kepada kebaikan, ya, dalam agama maupun dunianya. Kasus yang seperti ibu ini, mungkin bukan hanya ibu yang memilikinya. Yakinlah bahwa dengan niat yang ikhlas, kesungguhan untuk, merubah keadaan yang ada, ya, dengan terus memohon kepada Allah, ada perubahan dalam kehidupan ibu yang lebih baik, insya Allah ada di sana, ya, petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan ibu dan juga keluarga ibu. Jadi bersabarlah, ya, bersabarlah dan berusaha terus untuk merubah keadaan yang ada, karena tetap tinggal bersama orang lain, kemudian dibiayai oleh orang lain, itu adalah perkara yang sangat sulit dan, eee, tidak akan membuat kita itu merasa bahagia, merasa, bebas. Apalagi yang biayai adalah orang yang berbeda dalam akidah, dalam pemikiran yang dimiliki. Jadi kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala buat ibu dan kaum muslimin yang lainnya agar lebih kemudahan dalam semua urusan yang ada. Wabillahi taufik. Barakallahu fikum Ustaz, terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Selanjutnya masih kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan ini via telepon. Silakan. Halo. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini Bapak? Di mana? Kami mau dari Sukabumi, Pak. Silakan, Pak. Ya, begini, Ustaz. Kami menaruh curiga sama istri karena istri mungkin berselingkuh, terus mempunyai anak, dan anak itu tidak sama gitu, seperti kemiripannya dengan atau ke suami atau ke istri gitu, tidak sama. Terus curiganya lagi, istri bilang ini mah anak ganteng, soal bapaknya juga ganteng. Nah, kata-kata itu malah eh, apa baru terungkap gitu pas setelah melahirkan gitu. Nah, dan kalau misalnya istri terjadi demikian berbuat yang berzina gitu kan, itu berdosakah nanti seorang suami nanti di hadapan Allah gitu, Ustaz? Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Subhanallah, ya, kita kepada Bapak untuk takwa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan menuruti kecurigaan yang tanpa dasar kepastian. Sebab cukup berat dalam syariat menuduh istri selingkuh atau berzina. Yang pertama, alasan bahwa anaknya itu tidak sama dengan kedua orang tuanya. Nah, itu bisa jadi merupakan naz'ah ataupun, eee, munculnya, apa namanya, gen dan kromosom dari bapak-bapaknya, kakek-kakeknya, gitu. Bisa jadi, itu terjadi akibat namanya naz'ah, ya. Misalnya bapaknya rambutnya lurus, ibunya lurus, anaknya keriting. Mungkin juga ada dulu mbah-mbahnya yang demikian keadaannya. Mungkin juga ada keturunan dari kakeknya ataupun dari buyutnya yang emang orang ganteng, sehingga akhirnya ada pada anak kita tersebut. Yang pertama dari kata Nabi Muhammad SAW, ya, dalam, eee, jawaban orang yang mengatakan anak seperti ini keadaannya. Kalau zaman dulu bisa dilihat daripada telapak kakinya, ini adalah ini seperti Zaid bin Harisah dengan Usama bin Zaid. Orang curiga, kok nggak sama dengan bapaknya?
baru ada orang ahli, melihat nasab, lihat kepada kakinya, ini adalah bagian daripada ini, artinya dia adalah anak daripada ini. Sekarang mungkin pakai DNA ya. Kemudian yang kedua ucapan suami istri misalnya, seperti itu bisa jadi untuk memancing saudara, lebih menyayangi dia, lebih memuliakan dia, lebih memberikan perhatian kepada dia, mmm, dan jangan langsung dibawa kepada kecurigaan, karena setan sangat senang kita suudzon dengan orang lain, apalagi istri sendiri. Mmm, maka untuk itulah Nabi memutuskan dalam sabdanya, "Al-walad lil firash, al-walad lil firash." Anak itu untuk pemilik kasur. Artinya anak itu adalah, nasabnya suaminya wanita tersebut. Sampai terbukti dengan persaksian, ya, 4 orang memang ia berzina dan itu hasil zina. Atau yang kedua pengakuan sang perempuan, bahwa itu memang anak hasil zina dia dengan si fulan. Atau dengan sesuatu yang nggak mungkin, misalnya Anda tinggal, dia merantau 2 tahun, kemudian kok hamil. Nggak mungkin ya, nggak mungkin bisa mengirim ya, dari kejauhan, kemudian istri bisa punya anak. Maka suami jarang menuduh istri berzina ataupun selingkuh, dan tidak baik kita itu berpikiran seperti itu. Percaya sama istri, percaya istri kita dengan percayaan. Selama tidak ada indikator kuat, ya memang berbuat tidak baik. Bimbing dia, bimbing dia agar tahu agama, agar ia bisa memperhatikan agamanya dan bisa membatasi pergaulannya dengan orang lain. Nah, kalau kemudian dia mengakui bahwa ia berzina dengan orang lain, anak ini pun belum tentu hasil zina tersebut, karena juga suami juga menggaulinya, dan kita nggak tahu mana yang jadi anak tersebut. Jadi kita harus, berhusnudzon kepada istri kita. Nah, bila kemudian Anda tidak menuduh anak itu adalah anak hasil zina dengan orang lain, maka Anda harus membuktikannya, membuktikannya dengan saksi atau pengakuan sang wanita. Bila tidak ada, maka Anda harus mengadakan mula'anah. Mula'anahnya suami melaknatinya, mengatakan bahwa saya berzina dan saya benar, dan kalau saya dusta, saya akan laknat, ya, yang ada dalam surah An-Nur tentang mula'anah. Kemudian dipisah selama-lamanya. Artinya Anda tidak boleh lagi menjadi suami istri tersebut. Dan anaknya pun tidak boleh dinasabkan kepada bapaknya. Dia pada ibu. Maka Anda pisah total. Tidak lagi ada hubungan apa dengan sang perempuan tersebut. Itu berat. Nah, oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim berusaha untuk mencari yang lahiriah saja, yang nampak-nampak saja, yang tersembunyi serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jadilah suami yang baik. Bina istri kita dengan agama yang baik, agar ia tahu agama, tahu akan hukum-hukum agama, dan mengerti bahwa hidup dia tidak hanya di dunia ini saja. Ada di sana pengadilan akhirat yang adil, yang tidak akan ada satupun yang mampu berbuat zalim di sana. Di hadapan Malik Yaumiddin, penguasa hari kiamat nanti. Kenapa demikian? Karena inilah pintu setan yang paling gampang untuk merusak rumah tangga. Kecurigaan kepada istri, ya.
yang belum ada bukti dan kejelasan. Kalau kita lihat kita bebas gaul dengan orang lain, ya, maka kita harus batasi dia. Ajak dia beragama, bagaimana agama membimbing dia agar dia akhirnya menjadi wanita yang salehah bersama kita. Hilangkan pikiran buruk tersebut dalam diri kita sampai punya bukti yang sangat nyata atau pengakuan iya, barulah kita bersikap menceraikannya atau meninggalkannya atau menerima taubatnya agar ia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan merubah sikap yang sudah ada tersebut. Jangan sama sekali ada dalam benak kita kecurigaan kepada istri kita, ya. Karena itu akan merusak rumah tangga, akan merusak kehidupan Anda di rumah tangga Anda, dan bisa merusak anak Anda, dan Anda tidak bisa menyayangi anak tersebut karena syubhat, karena bisikan-bisikan itu saja. Itu tidak benar. Jadi, suami jangan mikir dosa, enggak dosa, berpikirlah yang terbaik untuk rumah tangga Anda. Kalau terbukti istri memang berzina dengan bukti yang sudah konkret jelas, maka Anda punya pilihan. Menceraikannya, Anda nggak berdosa. Atau mempertahankannya dengan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Anda mempertahankannya tanpa ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Anda berdosa. Karena Anda membiarkan istri Anda berbuat dosa besar tanpa ada taubat dari. Maka Anda bisa masuk dalam dayut yang itu merupakan perbuatan dosa besar. Suami membiarkan istrinya berzina tanpa ada tindakan menceraikannya atau membuatnya ia bertobat, meninggalkan dosa-dosa tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Kita akan beralih ke pesan singkat. Ada yang telah masuk akan kami bacakan. Pertanyaan dari seorang ibu. Assalamualaikum, saya hamba Allah dari Riau. Saya mau bertanya apakah berdosa jika seorang istri yang tidak mencintai suaminya? Terima kasih Ustaz. Eee, Jawabannya kalau sederhananya berdosa, kalau sampai ia tidak bisa menunaikan hak-hak suami. Berdosa bila ia tidak bisa menunaikan hak-hak kewajiban yang ia harus tunaikan kepada suami. Tapi kalau hanya sekedar tidak mencintainya, tapi ia bisa menunaikan hak-hak suaminya, ya, maka tidak berdosa. Karena itu masalah hati, ya. Tapi dia mampukah tanpa mencintai suami, bisa menunaikan hak-hak suaminya? Pertanyaannya. Jadi kalau ia mampu menunaikan hak-hak suaminya, atau menunaikan kewajiban-kewajiban dia sebagai seorang istri kepada suaminya, tanpa rasa cinta, maka tidak berdosa. Nah, karena tidak ada kewajiban, mencintai suami, ya, tidak ada. Yang ada kewajiban menunaikan hak-hak suami. Tapi saya yakin bahwa tidak mampu seorang itu menunaikan hak-hak suami dengan baik kalau tidak mencintainya. Wallahu a'lam bishawab. Makanya Islam memberikan solusi untuk cerai kepada istri yang sudah kehilangan cinta kepada suaminya. Sebagaimana kisah Jamilah, istrinya Thabit bin Qais bin Syammas. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aku tidak membenci akhlaknya, tapi aku takut kufur pada suami." Maka Nabi akhirnya menceraikan. Yang berapa turidina hadiqatahu. Maukah engkau mengembalikan kebunnya jadi maharnya dia? Maka dia kembalikan kebunnya dan akhirnya dicerai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi solusi demikian, bila Anda sudah tidak mencintai suami Anda dan takut tidak bisa menunaikan hak-haknya, maka cerai adalah bagian yang terbaik untuk itu. Namun bila saudari masih tetap mempertahankan keadaan, cobalah untuk mencintainya dan berusaha untuk mengingat yang baik-baiknya.
Jangan, membiarkan syaitan menggoda saudari dengan mengingat keburukan-keburukan yang ada padanya. Karena tidak mungkin rumah tangga itu tanpa ada keburukan dari suami, tanpa ada kelemahan dari suami, kekurangan suami. Dan kita bila terus melihat kekurangan, maka akan hilang cinta kita kepada sang suami tersebut. Maka kita harus melihat ada istilahnya taghaful atau tajahul, ya, kita sikap tidak peduli dengan yang ada, ya, dan kita ingat dengan kebaikan, hingga akan muncul di hati kita rasa hormat, rasa cinta kepada suami tersebut. Anda adalah anak akhirat, bukan anak dunia. Kita ini adalah anak akhirat, anak dunia. Artinya, kenapa tidak berkorban untuk mencintai suami kita dengan harapan dapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Agar suami ridho kepada dia. Kata Nabi SAW, seorang wanita yang sholat 5 waktu, puasa Ramadan dengan sempurna, kemudian menunaikan hak-hak istri suaminya, taat sama suaminya, dan ia mati dalam keadaan suaminya ridho, Allah masuk ke dalam surga. Ini yang perlu ditanamkan kepada para wanita. Jangan hanya berpikir tidak berdosa, namun bagaimana kita meraih surga dari suami tersebut. Jangan berpikir saya dosa enggak. Bukan. Berpikir bagaimana saya meraih surga dengan suami. Jangan sampai suami hanya berpikir saya dosa tidak. Tapi berpikirnya bagaimana saya mencapai surga dengan istri yang kita miliki tersebut. Ini yang harus dirubah pola pikir kita. Kita jangan hanya berpikirnya tidak berdosa, tapi bagaimana kita memanfaatkan ujian dan cobaan yang ada itu untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Anda sedang diuji. Allah Subhanahu wa taala punya suami yang tidak menyenangkan atau tidak membuat Anda mencintainya. Tapi kalau Anda berusaha mencintainya dengan semaksimal mungkin untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala dengan niat mengharapkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberi pada surga pada Anda, maka Anda akan dapatkan kebaikan di sana. Walaupun ya, Anda akan dapatkan kesusahan, dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala menutupi surga dengan makari, dengan keburukan-keburukan. Huffatil jannah bil makari. Huffatil jannah bil makari. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Oleh karena itu, marilah kaum muslimin rahimakumullah taala berpikirnya positif. Berpikirnya bagaimana kita meraih surga dengan apa yang kita miliki sekarang ini. Bukan berpikirnya tidak berdosa dengan apa yang ada dimiliki sekarang ini. Robah lain. Yakinlah apapun yang kita perbuat, susah apa yang kita miliki. Kalau itu dalam rangka mencari surganya Allah, Allah akan berikan pahala. Dan semoga Allah jadikan sebab kita dimudahkan husnul khotimah, dimudahkan bisa menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini pola pikir yang baik. Jangan berpikir kita ingin bahagia hanya di dunia, namun neraka di akhiratnya. Kita pengen bagaimana bersabar, bertahan di dunia ini dengan semua yang ada untuk meraih kebahagiaan di sorga nanti. Demikianlah abnaul akhirat. Demikianlah seorang muslim, seorang mukmin yang beriman dengan akhirat, beriman dengan hari akhir akan berusaha berpikir bagaimana meraih surganya Allah Subhanahu wa taala dengan semua kejadian yang menimpanya di dunia. Maka saya saudari dan juga yang lainnya, mari manfaatkan yang ada untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin anti saudari bisa mencintai suami saudari apabila saudari tidak kemudian melihat sisi lemahnya suami saja,
namun lihat kelebihan-kelebihannya dan ajak suami untuk mampu mengerti keadaan istri. Banyaklah mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, hidayah untuk suami agar jadi suami yang baik, suami yang saleh. Yakinlah doa saudari akan Allah kabulkan tidak hari ini, besok, tidak besok, lusa, tak lusa, pekan depan atau bulan depan, dan mungkin tahun depan sampai nanti Allah bukakan pintu hidayah kepada dia menjadi suami yang baik dan terbaik bagi saudari. Wallahu alam bissawab. Barakallahu fikum. Syukran Ustaz atas nasihat dan jawabannya. Berikutnya kami akan bacakan kembali pertanyaan dari pesan singkat dari seorang ibu. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya. Saya dan suami terpisah jarak dan waktu. Selama ini saya berhubungan dengan suami menggunakan alat komunikasi telepon dan lain sebagainya. Suami saya cuek, jarang telepon, bahkan bisa 3 bulan tidak menelepon. Kalau saya rutin memulai komunikasi, dia sering bilang kalau saya banyak komplain dan cerewet. Kemudian untuk urusan finansial, suami saya mempercayakan uang yang dia kirim kepada pihak ketiga, yaitu istri dari temannya. Sehingga kebutuhan istri dan anak-anaknya nanti melalui pihak ketiga tersebut. Nah, bagaimana seorang istri menyikapi hal ini? Ustaz, silakan. Kata pepatah, tidak ada asap tanpa ada api dalam sekam. Artinya, suami berbuat demikian itu tentunya punya sebab. Yang pertama, kita lihat dari soal tadi, ya, kita analisa sedikit. Suami tidak mempercayai uangnya kepada istri. Lebih percaya kepada orang lain ketimbang dengan sang istri. Mungkin punya khalfiyah, punya background tertentu sebelumnya membuat suami seperti itu. Kita nggak tahu. Jelas ini juga perlu diperhatikan. Yang kedua, mungkin cara komunikasinya ibu kepada suami yang kurang tepat. Robah, ya. Robah dengan cara lain. Mungkin dengan cara kalau punya anak-anak yang nelpon sambil mengabarkan kabar keadaan ibu di rumah, ya, dan lain sebagainya. Yang berikutnya juga, ibu harus mengetahui keadaan suami di sana. Tentunya itu akan membuat dia merasa terbantu. Kalau ibu misalnya mengingatkan dia tentang pahala nafkah, ya, bagaimana ucapan syukur, terima kasih ibu kepada dia atas usaha selama ini. Dan suami subhanallah, bila dia disyukur senang, dihormati itu kan bahagia. Makanya kata pepatah mengatakan, laki-laki ingin dihormati, perempuan ingin dimengerti. Masalahnya adalah, sang laki-laki pengen dihormati, tapi nggak mau mengerti. Wanita ingin dimengerti, namun tidak menghormati. Akhirnya, semuanya berpikiran masing-masing. Suami merasa nggak dihormati, ya, padahal sudah dihormati oleh istrinya. Dan istri pun demikian juga, merasa nggak dimengerti, padahal sudah ada upaya untuk mengerti sang suami. Sinilah pentingnya komunikasi. Pentingnya apa? Komunikasi. Sehingga harus ada upaya dari ibu untuk membuat sang suami percaya dengan ibu di rumah tersebut. Yang kedua, berupaya juga untuk memahamkan sang suami bahwa istrinya mencintai dia dengan sungguh-sungguh, ya, dan berusaha juga untuk memahamkan suami bahwa istrinya menunggu di rumah, menunggu kepulangannya dan merindukan kepulangannya, dan berusaha bagaimana menyampaikan bahwa kebutuhan ibu untuk komunikasi dengan sang suami, ya, walaupun tidak tiap hari, namun tampakkan di sana bagaimana, ya, kita sebagai suami istri memiliki kebutuhan masing-masing. Kemudian bila ini pun tidak mungkin terjadi, ya, maka kesabaran ibu menjadi kunci itu semua. Yakinlah dengan
Janji Rasulullah SAW, "Inna ma'as sabri an-nasr." Bersama kesabaran ada kemenangan di sana. Belum tahu apakah itu akan muncul hari ini, lusa, atau yang akan datang. Tapi yakinlah, orang yang sabar yang menang. Orang sabar yang menang. Maka sabar dan berusahalah ibu terus untuk memberikan kepada suami opini yang baik ya, dengan WA, dengan tulisan pun tidak masalah. Saya akan dibaca, ya kan? Dibaca kalau ibu sampaikan apa namanya share-share nasihat kepada suami melalui WA. Yang secara gampang dimiliki dan banyak ustadz menyampaikan nasihat-nasihat. Ya, artinya share itu, tidak dipahami bahwa yang men-share, yang mengirim itu nasihati yang dikirim. Namun kalau yang membaca setiap hari dari ibu, apa namanya, ungkapan-ungkapan nasihat para ulama, ya di WA-nya, akan beropini dalam benak sang bapak, sang istri, sang suami, istri ini, ada apa kok begini keadaannya? Nah, ketika dia tahu bahwa istrinya itu tambah solehah, tambah baik di rumahnya, tambah berakhlak mulia, saya yakin ya, kalau suaminya baik ya, akan senang. Dan kalau senang akan mempercayai. Dan kalau percaya akan mencintainya. Dan kalau mencintainya akan berbuat lebih hebat, lebih baik daripada yang sebelumnya. Oleh karena itu, kepada ibu, ya, kita harapkan untuk terus berusaha, ya, memberikan opini kepada sang suami bahwa ibu tidak sama dengan yang sebelumnya. Ibu adalah wanita yang solehah, yang punya akhlak yang mulia, yang selalu menanti kedatangan suami, yang selalu berusaha untuk menjaga harta suami, menjaga keluarga suami, dan terus menjaga semua milik suami jika suami tidak ada di rumah. Apakah naik semuanya? Dan saya yakin bila ia laki-laki yang benar, yang punya akhlak mulia, dia tahu bahwa istrinya lah orang yang bisa ia percayai dan bisa ia cintai. Dan insya Allah dengan demikian akan muncul kepercayaan kepada ibu dan insya Allah perpindahan transfernya dari ke istrinya teman kepada ibu akan mudah dicapai. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Klaten. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana sikap saya menghadapi istri saya yang menyatakan keluar dari Islam? Kami dulu menikah dengan cara Islam. Apakah kami masih bisa melakukan hubungan suami istri? Dan apakah kami masih bisa serumah? Mengingat kami juga ada keturunan. Terima kasih Ustaz. Silakan. Seorang istri menyatakan telah keluar dari Islam atau murtad dengan sadar tanpa ada tekanan. Ya, kan, saya telah keluar dari Islam. Ya, maka Anda bisa mengurusnya ke pengadilan atau ke KUA untuk dipisahkan. Karena orang yang telah murtad hukumnya batal pernikahan, batal pernikahan. Dan orang yang murtad dalam Islam atau pindah agama itu eh, menuntut adanya perpisahan dalam dalam pernikahan juga. Batal pernikahan. Pernikahan awal dengan Islam sama Islam, maka ketika satunya keluar dari Islam, maka pernikahannya batal dan pisah. Kalau batal pernikahannya, maka hubungannya hubungan orang lain. Yang kedua, tidak ada hubungan antara suami istri. Demikian juga di rumah pun dia mendapatkan istrinya sebagai orang lain. Artinya kalau ketika serumah pun tidak boleh ada melihat auratnya, tidak boleh pegang-pegangan, dan yang seterusnya. Ya, pisah. Dan lebih aman lagi adalah dipisah rumahnya. Karena murtad dalam Islam cukup cukup besar, ya, cukup besar. Hukumannya adalah dibunuh kalau ada hukum Islam ditegakkan di sana. Kalau tidak, ya kita ikut hukum yang ada. Ya, bahwa perceraian pun wajib ditegakkan, artinya berpisah. Anaknya jangan takut. Kalau anaknya itu
masih kecil, alhamdulillah Anda bisa menikah dengan perempuan lain yang beragama Islam untuk itu, itu nggak masalah. Tapi bagusnya emang diurus ke pengadilan agar dijelaskan bahwa ini saya pisah karena ia pindah agama. Kemudian bila Anda memikirkan kepada anak Anda, insya Allah, kalau Anda tinggalkan istri Anda itu karena Allah Subhanahu wa taala, lakukan yang lebih baik. Masih banyak perempuan lain yang lebih baik, yang agamanya baik, yang nanti lebih mencintai anak itu ketimbang istri Anda. Yang bisa mendidiknya menjadi baik. Dan banyak contoh, di antaranya kita lihat Syekh Abdurrahman bin Sa'ad, seorang ulama besar Saudi Arabia. Itu menjadi ulama dengan sebab ibu tirinya yang merawatnya, yang membimbingnya, yang mengarahkannya. Sampai akhirnya ia mencintai ilmu dan akhirnya ikut mbak kakaknya untuk belajar ilmu. Sampai akhirnya itu ulama besar. Dan tidak mesti ibu tiri itu kejam kepada anak tirinya. Berapa banyak ibu tiri itu yang sangat bagus, sangat mampu membimbing anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Oleh karena itu yakinlah, ya, bila betul-betul ia telah matang keluar dari Islam, urus pengadilan, ya, agar dijelaskan kalau ia telah keluar, keluar. Kemudian Anda urus pernikahan saudara dengan perpisahan dan kemudian sampaikan berpisah. Anak milik Anda, kan Anda bapaknya, yang kedua karena ibunya yang keluar dari Islam. Nikah lagi dengan wanita lain yang muslimah yang solehah untuk bisa mendidik anak-anak seperti yang soleh dan solehah. Insya Allah dengan taufik Allah Anda bisa melakukannya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang telah disampaikan untuk beberapa pertanyaan yang telah masuk baik dari via telepon maupun pesan singkat. Dan nampaknya ini merupakan pertanyaan terakhir di pertemuan kita. Karena terbatasnya waktu, kami mohon Ustaz memberikan ikhtitam sebelum kami akhiri program acara ini. Silahkan Ustaz. Saya ingin menyampaikan sebuah pesan kepada kaum muslimin sekalian berkenaan dengan kondisi yang kita miliki sekarang ini. Dapatkan subhanallah, Indonesia sedang diuji Allah Subhanahu wa taala ujian cukup berat. Covid belum selesai, gunung meletus juga belum selesai, gempa bumi juga belum selesai, banjir pun terus ada. Sampai hari ini di Manado pun banjir, ya, dan banyak daerah lain pun masih dalam keadaan banjir. Menunjukkan sebuah teguran kepada kita semua dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ternyata Allah itu Maha Agung, Maha Kuasa, dan Allah menguji hamba-hambanya dengan ujian yang banyak agar kembali menjadi hamba Allah yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kaum muslimin khususnya di Indonesia ini, umumnya di dunia nanti. Dan kita berharap pada kaum muslimin sekalian adanya partisipasi, ya, dalam doa, dalam bantuan harta, tenaga untuk para kaum muslimin yang Allah uji dengan gempa bumi di Mamuju misalnya, atau banjir di Kalsel dan Manado. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu berikan kepada mereka menjadi amal soleh yang bisa memberatkan timbangan kita di akhirat nanti. Demikian juga syukur kepada teman-teman sekalian di Roja dan upaya Roja peduli yang sudah turun ke lapangan di Mamuju, di Kalsel, dan yang lain-lainnya. Kita doakan mudah-mudahan usaha antum semua Allah berkati. Ya, demikian juga teman-teman di Markas Besar As-Sunnah, ya, yang juga telah berperan serta, ya, dalam membantu kaum muslimin di daerah bencana ada. Semoga Allah memberi kepada antum keikhlasan dan juga keberkahan atas usaha yang ada, dan syukur juga kita sampaikan kepada teman-teman di Studio Roja, ya, yang demikian semangat untuk menyiarkan syiar Islam pada kaum muslimin yang ada, dan mereka juga para muhsinin
yang sudah membantu ya, operasional Roja dan juga yang lainnya, dan seluruh kaum muslimin yang punya peran dalam dakwah dan juga pencerahan pada kaum muslimin di Indonesia ini. Saya ucapkan jazakumullahu khairan, dan cukuplah ini sebagai penutup, dan kita berjumpa lagi insyaallah pada pekan berikutnya. Wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.